Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Di info kali ini, saya akan membacakan beberapa pertanyaan mengenai pajak bumi dan bangunan yang kalian kirim ke kolom komentar yang ada di video saya sebelumnya. Dan ada juga beberapa yang sudah mengirim pesan lewat DM ataupun WA. Mereka bertanya-tanya mengenai pajak bumi dan bangunan yang ada di daerahnya. Bahkan ada juga yang sampai mengirimkan lembar formulir pengajuan pajaknya itu untuk dimintai cara pengisian formulir tersebut. Nah, pertanyaannya apa saja yang kalian kirim itu akan saya bahas satu persatu. Nah, pertanyaan pertama itu dari Mary Tarigan. Kalau SPPT pajaknya hilang, gimana Mbak? Soalnya bukan saya yang pegang. Nah, kalau kasus SPPT pajak kalian hilang, kalian harusnya mengambil surat keterangan hilang itu dari desa atau kelurahan maupun kantor kepolisian. Nah, surat keterangan hilang itu kalian bawa ke kantor Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah di kabupaten kalian. Nanti Bapenda atau Dispenda akan memberikan salinan lembar SPPT pajak kalian. Terus pertanyaan selanjutnya itu dari Baragama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di sertifikat masih atas nama A, sedang pemiliknya B, belum ada akta jual beli dan balik nama, bagaimana cara penerbitan PBB baru atas nama B? Apa harus daftar pakai nama B dulu setelah akte jual beli dilakukan baru balik nama? Nah, untuk Baragama, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya atau menurut pengalaman saya, itu bagaimana cara penerbitan PBB baru atas nama B? Baragama, kamu harus mengecek dulu apakah si A sudah memiliki SPPT PBB sebelumnya. Jika dia sudah memiliki SPPT PBB, maka kamu hanya perlu untuk balik nama pajak. Tapi jika si A belum sama sekali memiliki SPPT PBB, maka kamu harus melakukan permohonan objek pajak baru. Untuk cara penerbitannya itu kamu bisa cek di video saya sebelumnya tentang prosedur atau tahapan-tahapan dalam pengurusan pajak. Apa harus daftar pakai nama B dulu setelah akte jual beli dilakukan baru balik nama? Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika si A sudah memiliki SPPT PBB-nya, maka kamu hanya perlu balik nama SPPT tersebut. Tapi jika belum, maka kamu harus melakukan objek pajak baru atau pengajuan objek pajak baru. Dan ini jika di sertifikat masih atas nama si A, maka biasanya itu pihak Bapenda atau Dispenda akan memberikan yang namanya surat keterangan kepemilikan tanah, yang dimana itu SKKT itu ditandatangani oleh kepala desa atau kelurahan dan mengetahui camat setempat. Jadi kamu bisa memiliki SPPT PBB kamu tanpa memberikan fotokopi sertifikat yang atas nama si A. Cukup dengan membawa surat keterangan kepemilikan tanah yang tadi yang saya maksudkan. Selanjutnya itu pertanyaan dari Ivan Hapsi. Mbak, apa bisa tanah warisan sudah dibagi menjadi 10 bagian, dalam kurung pewaris sudah meninggal dunia, kemudian SPPT PBB mau diurus oleh semua ahli waris dengan bagiannya masing-masing. Nama SPPT yang sekarang atas nama orang lain, di mana pewaris dulu membeli tanah tersebut. Syarat-syarat untuk pengurusan SPPT apa saja? Nah, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ivan. Apa bisa tanah warisan dibagi menjadi 10 bagian? Bisa saja, Mas Ivan. Ini satu SPPT PBB itu dipecah menjadi 10 bagian.
Bagaimana jika nama SPPT sekarang atas nama orang lain? Nah, kembali lagi Mas Ivan itu akan diarahkan ke kantor desa atau kelurahan untuk membuat surat keterangan kepemilikan tanah. Syarat-syarat untuk pengurusan SPPT PBB apa saja? Syarat-syarat pengurusan PBB itu sendiri biasanya tertera di lembar formulir pendaftaran pajak. Jadi Mas Ivan cukup lihat apa-apa yang dibutuhkan dan diperlukan untuk pengurusan pajak tersebut. Pertanyaan selanjutnya itu dari Fusi. Kak, itu prosesnya lama nggak sampai kita dapat SPPT PBB kita? Soalnya saya sudah ada sertifikat dan AJB, tapi belum ada SPPT PBB karena kebetulan kita ambil KPR perumahan itu. Sampai lunas kita nggak tahu menau. Setelah lunas kita cuma dapat sertifikat dan AJB saja. Nah, menurut saya, pengalaman saya juga baru mengambil KPR perumahan dan itu memang kita hanya dapat sertifikat dan AJB saja. Untuk SPPT PBB-nya itu kita pecah sendiri di Bapenda atau di Spenda setempat. Nah, prosesnya lama nggak sampai kita dapat SPPT PBB? Proses pencetakan SPPT PBB itu sendiri sebenarnya tidak memakan waktu yang cukup lama, cuman sebentar. Tapi yang lama itu proses pemberkasannya, karena berkas harus diverifikasi, harus dicek ulang, harus ditinjau lapangan, jika perlu ditinjau lapangan, harus disetujui oleh kepala bidang, bahkan ada sampai yang harus disetujui oleh kepala badan atau dinas pendapatan daerah itu sendiri. Terus Mbak Fusi kembali bertanya, terus Mbak, itu biasanya ada biaya administrasi atau apa gitu nggak Mbak? Soalnya pas ke kantor kecamatan sempat dimintai uang 750.000 1 bulan sudah jadi. Nah, ini pengalaman Mbak Fusi, dia ceritakan di sini. BTW, saya harusnya ke desa atau kantor kelurahan dulu ya, bukan ke kecamatan. Nah, Mbak Fusi, untuk biaya administrasi itu sendiri sebenarnya untuk di kantor Bapenda atau di Spenda itu biayanya tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Cuman untuk di kantor kecamatan atau desa itu saya kurang tahu proses administrasi di situ bagaimana. Cuman saya bukannya menjudge kantor desa atau kecamatan, tapi memang biasanya ada biaya administrasi untuk pengurusan pajak. Jangankan pajak, pengurusan lain-lain pun biasanya kita dimintai. BTW, saya harusnya ke desa atau kantor kelurahan dulu ya, bukan ke kecamatan. Nah, sebaiknya memang ke kantor desa dulu, baru ke kecamatan. Pertanyaan selanjutnya dari Alif Nugraha. Aplikasi Smart Bapenda sudah tidak ada di Play Store Kakak. Nah, terima kasih Kak Alif. Mungkin yang dimaksud di sini aplikasi Smart Bapenda Kabupaten Luwu. Memang Kak, aplikasi Smart Bapenda itu di Kabupaten Luwu lagi dalam pemulihan atau maintenance. Nanti jika selesai aplikasinya diperbaiki, nanti kami kabari. Sebenarnya aplikasi Smart Bapenda ini cukup memudahkan warga, khususnya warga di Kabupaten Luwu, dalam mengecek tunggakan pajak mereka. Karena di aplikasi tersebut tertera nomor objek pajaknya, tahun berapa, beserta jumlah pajak yang harus dibayar pada tahun tersebut. Bahkan keterangan lunas dan tidak lunas pun muncul di aplikasi tersebut. Semoga aplikasinya cepat selesai, cepat diperbaiki dan memudahkan kita dalam mengecek pajak setiap tahunnya. Ada saran dari Ahmad Fahmi. Mbak Dewi, saran saja baiknya Bapenda juga aktif untuk lakukan pendataan, khususnya perumahan masih banyak yang belum terpecah PBB-nya. Lumayan untuk meningkatkan PADM. Nah,
terima kasih atas saran dari Kak Ahmad Fahmi. Tapi setahu saya, untuk melakukan pemutakhiran data tidak semudah itu. Biasanya Bapenda atau Dispenda juga memiliki kendalanya sendiri. Kendalanya itu seperti anggaran atau personil yang akan turun ke lapangan itu tidak sedikit. Jadi Bapenda atau Dispenda juga perlu memikirkan matang-matang dalam pemutakhiran data. Nah, kemarin juga sempat ada yang mengirimkan pesan lewat DM. Itu dari Mbak Diana. Halo Mbak Dwi, salam kenal, saya Diana. Saya mau tanya perihal SPPT, bolehkah? Saya jawab, salam kenal juga Mbak, mudah-mudahan saya bisa membantu menjawabnya. Mbak Dewi mau urus mutasi SPPT online, gimana ya caranya? Atau harus datang ke kantor pajak? Nah, memang di beberapa daerah itu sudah menerapkan yang namanya mutasi SPPT online. Cuman masalahnya kalau kita menggunakan SPPT online itu kendalanya di jaringan ataupun sistem aplikasi PBB-nya sendiri. Biasanya lagi dalam maintenance atau gangguan jaringan. Jadi baiknya itu datang langsung ke kantor Bapenda atau Dispenda setempat. Untuk lebih pastinya kalian dalam pengurusan pajaknya itu lebih baik langsung datang ke kantor Bapenda itu sendiri. Terus Mbak Diana juga curhat. Saya sedih, saya dipermainkan sama oknum yang menjual tanah yang saya beli. Untuk mutasi SPPT minta 1 juta, apakah sebesar itu? Nah, kasus Mbak Diana ini kurang lebih sama dengan kasus Mbak Fusi tadi. Dimintai uang 1 juta untuk mutasi SPPT. Nah, Mbak Diana cukup lihat nilai pajak yang tertera di SPPT, apakah sebesar itu atau bagaimana. Biasanya juga si penjual ini dia masukkan ke situ untuk membayar tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya. Di luar dari itu saya pun kurang tahu kenapa bisa ada sampai dibayar 750 sampai 1 juta. Ini juga ada yang bertanya lewat WA, walaupun saya kurang tahu dia taunya WA saya dari mana, dan saya juga lupa tanya siapa namanya. Cuman dia bertanya mengenai pajak bumi dan bangunan. Assalamualaikum Kak Dwi, saya lihat YouTube Kak Dwi cara pengurusan SPPT, bangunan, PBB dan lainnya. Sepertinya Kak Dwi ahlinya. Nah, sebelumnya saya itu bukan ahli dari pajak bumi dan bangunan, cuman sekedar tahu, cuman sekedar punya pengalaman bekerja di Badan Pendapatan Daerah. Terus dia bertanya, oh ya dia sebut nama saya Sudianto, panggilnya Yanto dari Bandung Barat. Terima kasih Pak Sudianto atas pertanyaan ini. Dia identitas KTP Karawang. Oh ya, dia juga dapat WA saya dari FB katanya. Cuman saya langsung bilang ke Pak Sudianto, untuk di daerah Bandung saya kurang tahu masalah SPPT-nya bagaimana. Cuman saya bahas pajak bumi dan bangunan di YouTube itu secara general, terkhusus untuk di Kabupaten Lu sendiri. Tapi ternyata yang dilihat dari Pak Sudianto itu kurang lebih sama proses pengurusannya. Karena menurut saya memang rata-rata pengurusan pajak itu hampir sama, cuman yang membedakan perbuk atau perbuknya. Jadi Pak Sudianto ini tanya cara pengisian formulir SPPT. Dan formulir SPPT-nya itu seperti ini. Ini adalah formulir yang dikirimkan oleh Pak Sudianto. Di bagian atas tertulis kepada yang terhormat Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD di Karawang, misalkan
atau di kabupaten lokasi tempat tanahnya Pak Sudianto. Perihalnya permohonan mutasi pemecahan atau sebagian objek pajak PBB. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, pekerjaan, alamat, nomor identitas atau nomor telepon. Ini diisi oleh pihak yang mengajukan formulir ini. Dalam hal ini bertindak selaku apakah yang bertanda tangan di atas adalah wajib pajak, maka silakan checklist di wajib pajak. Tapi jika yang bertanda tangan di atas adalah kuasa wajib pajak, silakan checklist di bagian kuasa wajib pajak. Dan jika kalian adalah kuasa wajib pajak, maka kalian harus melampirkan surat kuasa dan identitas penerima kuasanya. Di sini dari wajib pajak, maksudnya kalian diberikan kuasa oleh wajib pajak siapa? Silakan tulis nama, NPWP dan alamatnya. Sehubungan dengan terjadinya jual beli, hibah, waris, atau yang lain-lainnya, kalian bisa isi di titik-titik ini. Dengan ini saya mengajukan permohonan mutasi sebagian untuk diadakan perubahan data objek atau subjek PBB sebagai berikut. Untuk pengisian di bagian ini seperti nama, NPWP, letak objek pajak, atau nomor objek pajak NOP-nya itu diisi berdasarkan SPPT lamanya. Kemudian diubah atau dipecah menjadi siapa. Silakan tulis nama wajib pajaknya siapa dan alamatnya di mana. Jika dipecah lebih dari satu, maka silakan isi di nomor 2, 3, dan seterusnya. Dan sebagai syarat pengajuan, kalian harus melampirkan beberapa berkas seperti yang tertera di dalam formulir ini. Itu surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, apakah ada atau tidak. Jika ada, silakan checklist. Jika tidak, silakan checklist di bagian tidak. Dan seterusnya sampai yang nomor 11, surat setoran BPHTB, apakah ada atau tidak. Yang terakhir itu pengisian tanggal dibuatnya formulir tersebut. Dan jangan lupa tanda tangan pemohon wajib pajak. Cuman bedanya dari formulir permohonan pajak yang di Kabupaten Luwu itu di sini dia tidak memberikan nomor surat dari desa. Nah, Pak Sudianto juga bertanya, ceritanya saya mau beli tanah, status tanahnya masih letter C atau girik. Nah, terus gimana ngurus tanahnya dan split menjadi sertifikat? Setahu saya tanah letter C atau girik itu tanah warisan kalau tidak salah ya. Bukan tanah warisan, tanah adat. Maksudnya tanah adat. Luas tanahnya 364 meter per meter. Saya mau beli tanah sekitar 78 meter persegi. Dia juga mengirimkan yang namanya akte hibah. Terus saya tanya bukti kepemilikannya apa. Nah, saya jelaskan itu Bapak harus melengkapi yang ini. Salah satunya punya bukti kepemilikan. Kalau membuat dan saya pun juga, dia kan ceritanya mau buat sertifikat. Jadi saya bilang kalau untuk buat sertifikat itu saya kurang tahu Pak. Apalagi yang namanya tanah girik, itu tanah adat kalau tidak salah. Untuk kasus tanah adat pun untuk di daerah kabupaten saya itu belum ada sih sebenarnya, karena pada saat Pak Sudianto mengirim pesan ini, saya pun bertanya kepada kepala seksi yang di kantor mengenai tanah girik dan dia belum pernah dapat masalah tanah girik di kabupaten kami.
Di situ penjelasan saya untuk Pak Sudianto. Semoga Pak Sudianto menerima apapun yang saya jelaskan. Walaupun menurut Pak Sudianto kurang, saya minta maaf. Mungkin Bapak bisa tanyakan ke yang lebih ahlinya. Terima kasih Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti Bapak merespon video-video saya. Nah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan mengenai pajak. Semoga apa yang saya jawab itu dapat menjadi masukan buat kalian dalam pengurusan pajak bumi dan bangunan. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna dan menjadi berkah buat saya. Terima kasih.